Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agizar Al-Ghifari dari IT 401. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya untuk paper yang saya pilih di sini, yaitu penerapan sistem penyimpanan dengan cloud computing menggunakan OnCloud di Politeknik Kampar. Untuk latar belakang paper ini, perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan interaksi yang lebih mudah antara pengguna dan sistem komputer. Nah, di paper ini mengeksplorasi penerapan teknologi cloud computing yang memberikan solusi penyimpanan data yang lebih efisien dan lebih efektif di lingkungan pendidikan, khususnya di Politeknik Kampar. Permasalahan secara umum dan khusus. Untuk permasalahan umumnya, teknologi informasi yang berkembang pesat membutuhkan sistem yang lebih efisien untuk menyimpan dan mengelola data, khususnya dalam konteks pendidikan. Untuk permasalahan khususnya, yaitu kebutuhan untuk mengurangi biaya investasi pada infrastruktur IT-nya. Lalu ada kesulitan dalam mengakses dan berbagi materi pembelajaran, dan tantangan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh dan e-learning. Itu untuk permasalahan khususnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan sistem penyimpanan berbasis cloud ini menggunakan OnCloud. Jadi untuk mempermudah proses penyimpanan dan berbagai data di Politeknik Kampar. Outcome yang diharapkan adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data, lalu memudahkan akses dan distribusi materi pembelajaran. Dan juga untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh dan kolaboratif. Paper ini merujuk pada perkembangan teknologi cloud computing dan berbagai aplikasi yang sudah ada. Seperti hal yang sudah kita tahu ada Dropbox, Google Drive, dan iCloud yang sama-sama menawarkan solusi penyimpanan data berbasis cloud. Cloud computing ini memungkinkan penyimpanan dan akses data yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, untuk cloud ini kita bisa akses di mana saja, karena selain lebih fleksibel, asal kita terhubung dengan koneksi internet, hal itu tidak jadi masalah lagi. Karena secara tidak langsung kita sudah membawa storage-nya kemana-mana. Nah, untuk metode tradisional ini seperti yang kita tahu, kita masih membutuhkan hardware. Jadi seperti flash disk, SSD, bahkan hard disk yang bisa kita bilang untuk hard disk penyimpanan besar saja beratnya itu sudah cukup memakan kalau dimasukkan ke dalam tas ya. Oke, kita lanjut. Keunggulan metode untuk problem solving-nya ini. Jadi untuk mengurangi biaya investasi infrastruktur yang tadi sudah kita sebutkan juga. Jadi untuk memotong cost dari infrastruktur IT-nya. Lalu juga memungkinkan akses dan berbagi data yang lebih mudah dan cepat. Dan mendukung pembelajaran kolaboratif dan jarak jauh. Kita juga metodenya ini meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan materi pembelajaran. Untuk implementasi metodenya, awal-awal kita melakukan pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya ini kita dapatkan menggunakan wawancara, kuesioner, observasi,
dan pada dokumen untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan dan penggunaan cloud computing di Politeknik Kampar. Jadi untuk pengumpulan datanya itu di sini ada empat, wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumen. Selanjutnya penerapan on-cloud-nya. Yang sudah pasti akan kita install dan kita konfigurasi on-cloud-nya untuk menyediakan layanan penyimpanan dan berbagi data. Setelah itu masuk ke bagian pengujian sistem. Untuk menguji sistemnya ini kita harus memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk evaluasi dan analisis data, mengevaluasi efektivitas sistem melalui feedback pengguna dan analisis data pengguna. Oke, kita lanjut ke page berikutnya. Hasil dari implementasi metode usulannya. Sesuai dengan yang ada di paper, grafik dan tabel yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data. Untuk hasil surveinya juga pengguna yang menunjukkan kepuasan terhadap sistem on-cloud. Lalu juga data penggunaan yang menunjukkan peningkatan akses dan berbagi materi pembelajaran. Di sini ada parameter keberhasilannya, ada efisiensi waktu, biaya, kepuasan pengguna, frekuensi akses, dan distribusi materi. Untuk hasil peningkatannya cukup signifikan dalam semua parameter. Ini menunjukkan bahwa sistem on-cloud ini berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan mendukung proses pembelajarannya. Untuk penerapan on-cloud di Politeknik Kampar ini, jadi kesimpulannya, penerapan on-cloud di Politeknik Kampar ini berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data. Sistem ini memudahkan akses dan berbagi materi pembelajaran dan mendukung pembelajaran jarak jauh dan mengurangi biaya investasi infrastruktur IT-nya. Jadi pengguna menunjukkan kepuasan yang tinggi terhadap sistem ini. Nah, untuk ide selanjutnya, untuk pengembangan metodenya ini bisa dengan integrasi dengan AI. Jadi kita mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang lebih canggih dan personalisasi pembelajaran. Jadi di sini untuk ide selanjutnya mungkin bisa ditambahkan integrasi dengan AI. Jadi tujuannya itu untuk membantu analisis data yang lebih canggih. Apalagi ini soal pembelajaran. Lalu dibutuhkannya juga peningkatan keamanan. Jadi meningkatkan fitur keamanan data untuk melindungi privasi dan integritas data pengguna. Lalu bisa juga dengan kolaborasi lintas institusi. Jadi mengembangkan sistem yang mendukung kolaborasi antara berbagai institusi pendidikan untuk berbagi sumber daya dan materi pembelajaran. Contoh kolaborasi sistem lintas institusinya ini, Universitas A dengan Universitas B ini berkolaborasi untuk mengembangkan sistemnya. Jadi mereka sama-sama bisa berbagi untuk dari sumber daya dan materi pembelajarannya. Dan tambahannya lagi bisa dibuatkan aplikasi mobile. Jadi
perlulah pengembangan aplikasi mobile ini untuk akses yang lebih mudah dan fleksibel bagi pengguna. Kalau kita lupa membawa laptop kita atau notebook kita, kita tetap bisa mengakses pembelajarannya lewat telepon genggam. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.